Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Intan Nabila dengan NPM 130 123 124. Ada Halimatus Sadia Alfat dengan NPM 130 123 125. Selanjutnya ada Nur Ali Akbar dengan NPM 130 123 dan 126. Baik, materi kita kali ini akan membahas tentang pemeliharaan Al-Quran di masa para nabi dan sahabat. Definisi pengumpulan dan pemeliharaan Al-Quran. Al-Quran merupakan kumpulan firman atau wahyu yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu kesatuan kitab kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup bagi seluruh umat Muslim. Menurut syariat Islam, kitab ini dinyatakan sebagai kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Selalu terjaga dari kesalahan dan merupakan tuntunan membentuk ketakwaan manusia. Kumpulan firman ayat-ayat Al-Quran tersebut juga dikenal dengan istilah mushaf atau kumpulan dari suhuf-suhuf atau lembaran-lembaran tertulis yang disatukan. Bagian B, pengumpulan dan pemeliharaan Al-Quran di masa Nabi Muhammad SAW. Al-Quran yang diterima Nabi Muhammad SAW pada faktanya dipelihara dari kemusnahan dengan dua cara, yaitu menyimpannya ke dalam dada manusia atau menghafalkannya, dan merekamnya secara tertulis di atas berbagai jenis bahan untuk menulis. Ada pula nama sahabat Nabi yang terkenal pandai mengajarkan bacaan Al-Quran, yaitu Ubay bin Ka'ab, Mu'ad bin Jabal, Zaid bin Sabit, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abdullah bin Mas'ud, Abu Durba, dan Abu Musa al-Asy'ari as-Suyuti. Dalam Al-Itqan, lebih dari 20 nama sahabat yang terkenal sebagai penghafal Al-Quran. Pada saat itu, timbullah permasalahan, yaitu apakah tiap-tiap pengumpulan Al-Quran itu menyimpan dalam ingatannya keseluruhan isi Al-Quran yang diterima Nabi Muhammad, atau hanya sebagai besar dari lainnya. Jika dilihat dari peran tulisan ketika itu, dapat dikemukakan bahwa penghafal Al-Quran merupakan tujuan utama yang terpenting sepanjang sejarah Islam. Jadi bisa dipastikan bahwa tidak ada satupun unit wahyu yang tidak tersimpan dalam ingatan para pengumpulan Al-Quran ketika itu. Ketika Rasulullah SAW wafat, umatnya tidak lagi mengalami kekurangan orang yang ahli baca tulis. Alat tulis dan media itu ketika itu memang masih sulit, tetapi mereka memanfaatkannya apa yang ada di masa itu, seperti lempengan batu, tulang binatang, kulit kayu, dan sebagainya. Selain media tulis yang lazim ketika itu, Rasulullah SAW menunjuk beberapa sahabat sebagai sekretaris khusus untuk penulisan Al-Quran. Nabi memberi petunjuk untuk menulis ayat yang turun dengan menyebutkan posisi penulisannya, semisalnya dengan redaksi. Al-Quran pada masa sahabat terbagi menjadi dua fase, yaitu yang pertama pada masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pada masa Abu Bakar di tahun 12 Hijriah terjadi perang Yamamah yang merupakan peperangan yang sangat dahsyat. Banyak kalangan sahabat yang hafal Al-Quran dan ahli bacanya mati syahid dengan jumlah lebih dari 70 hufaz yang gugur. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sangat khawatir dengan kondisi tersebut. Umar menemui Abu Bakar untuk bermusyawarah dengannya supaya mengumpulkan Al-Quran karena khawatir lenyap dengan banyaknya hufaz yang gugur di medan perang. Abu Bakar pertama kali merasa ragu. Umar terus-menerus mendesaknya dan menuntutnya, hingga akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala melapangkan dada Abu Bakar terhadap pekerjaan besar itu. Lalu dia mengutus untuk menemui Zaid bin Sabit. Kemudian Abu Bakar berkata kepadanya, "Zaid, sesungguhnya engkau seorang pemuda yang intelek dan kami tidak pernah menuduh buruk terhadapmu. Sebelumnya engkau telah menulis wahyu untuk Rasulullah SAW. Karenanya telusuri lagi Al-Quran dan kumpulkanlah." Zaid bertanya kepada Abu Bakar dan Umar, "Kenapa kalian berpendapat melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan Nabi Muhammad SAW?"
Lalu Abu Bakar dan Umar menjawab bersikeras mengatakan bahwa hal itu boleh saja dan akan membawa kebaikan, karena mereka tidak henti-hentinya menenangkan rasa keberatan yang pada diri kami hingga akhirnya Allah SWT menenangkan kami melakukan tugas itu. Dikarenakan perkataan Abu Bakar, Zaid tergerak hatinya untuk mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran lalu menulisnya. Zaid berkata, lalu aku pun menelusuri Al-Quran dan mengumpulkannya dari pelepah korma, lembaran kulit, dan juga hafalan beberapa sahabat. Lembaran-lembaran yang dikumpulkan dalam satu mushaf pada masa Abu Bakar memiliki beberapa keistimewaan yang penting, yaitu diperoleh dari hasil penelitian yang sangat mendetail dan kemantapan yang sempurna. Mushaf mencakup huruf Saba, 7 huruf. Dinukil berdasarkan riwayat yang benar-benar sahih. Keistimewaan-keistimewaan tersebut membuat para sahabat kagum terpesona terhadap usaha Abu Bakar, di mana ia memelihara Al-Quran dari bahaya kemusnahan. Dan itu berkat taufik serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Abu Bakar wafat, suhuf, lembaran asli teks Al-Quran, berpindah ke tangan Umar bin Khattab. Pada masa Khalifah, Umar tidak membicarakan Al-Quran. Berpindah tangan Umar bin Khattab pada masa Khalifah, Umar tidak membicarakan Al-Quran, melainkan memfokuskan tentang pengembangan ajaran Islam dan wilayah kekuasaan Islam, serta mengedepankan ajaran Islam. Bagian D. Pengumpulan dan pemeliharaan Al-Quran pada masanya. Kontemporer, ya. Meskipun Al-Quran telah dibukukan pada masa Utsman bin Affan, dan umat Islam meyakini bahwa di dalamnya tidak ada perubahan dari apa yang telah diturunkan kepada Rasulullah SAW. Namun orang orientalis masih saja ada yang meragukan koentatikan Al-Quran. Di antara mereka ada yang ingin mengubah isi Al-Quran dengan merubah sebagian teksnya serta melakukan perubahan huruf yang mirip, sehingga berubah arti dan maknanya. Namun upaya yang dilakukan orientalis ini tidak pernah berhasil, karena umat Islam sebagiannya yang penghafal Al-Quran. Sehingga perubahannya sedikit pun dari redaksi Al-Quran bisa ditemukan. Selanjutnya, upaya yang dilakukan untuk memelihara Al-Quran, upaya-upaya yang dilakukan Nabi agar Al-Quran terpelihara, yaitu dengan cara yang sederhana, dengan cara Nabi menghafal ayat-ayat itu dan menyampaikannya kepada para sahabat. Kemudian, sahabat juga menghafalnya sesuai dengan yang disampaikan Nabi. Upaya kedua yang dilakukan umat Islam dalam upaya pemeliharaan Al-Quran adalah mencatat atau menuliskannya dengan persetujuan Nabi. Kesimpulan dari materi kita kali ini yaitu 1. Al-Quran merupakan firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril secara mutawatir atau berangsur-angsur, dan membacanya merupakan ibadah. Yang kedua, penulisan dan pembukuan Al-Quran pada masa Nabi masih dalam bentuk lembaran-lembaran dan masih terpencar-pencar. Penulisan Al-Quran di masa Nabi mendorong 2 faktor, yaitu membackup hafalan yang telah dilakukan Nabi dan para sahabatnya dan mempresentasikan wahyu dengan cara sempurna. Selanjutnya, pengumpulan Al-Quran pada masa Utsman menyalin kembali yang telah tersusun pada masa Abu Bakar dengan tujuan agar dikirimkan ke seluruhan negara Islam. Latar belakangnya disebabkan karena adanya perbedaan dalam membaca Al-Quran. Yang terakhir, umat Islam masa sekarang haruslah senantiasa memelihara dan menjaga keotentikan Al-Quran dengan cara berusaha mempelajari, menghafal, dan mengkaji Al-Quran serta memahami maknanya. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.